Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita sebelum memulai perkuliahan minggu ke-7 ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Ya, baik, cukup. Terima kasih ya teman-teman. Saya mengawali perkuliahan minggu ke-7 ini dengan menginformasikan kembali terkait UTS kita ya, ujian tengah semester. Itu akan kita lakukan secara take home, di mana di tanggal 11 November hari Selasa teman-teman wajib ke kampus untuk melakukan presensi. Nah, soft file dari UTS nanti akan dikumpulkan melalui link Google Drive, atau kurang lebih nanti secara detail teknisnya akan disampaikan di WhatsApp group ya. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, wajib datang presensi di tanggal 11, tidak bisa diwakilkan. Ya, apabila tidak presensi di tanggal 11 atau saat ujian, maka tidak bisa dinilai ya. Tolong diperhatikan ya, harus diperhatikan. Jadi sudah saya informasikan tiap pertemuan saya selalu sampaikan. Oke, kemudian teman-teman yang berikutnya ya, presensi atau kehadiran hanya bisa dilakukan di awal waktu. Jadi jam 9:20 itu sudah dibuka sampai dengan 15 menit di awal waktu ujian. Jadi sampai dengan jam 9:30, jam 9:35 itu teman-teman bisa melakukan presensi. Jangan sampai terlambat ya. Karena nanti kalau terlambat tidak bisa presensi, artinya tidak bisa dinilai untuk UTS-nya. Oke ya teman-teman, saya kira itu sudah dipahami semuanya ya. Lanjut berikutnya di produknya. Produk gambar yang akan teman-teman kumpulkan ada beberapa hal. Di sini ada side plan atau situasi. Ya, nanti silahkan bisa dipilih. Side plan dan situasi pun juga diperbolehkan ya, silahkan. Kemudian ada denah. Denah ini denah semua lantai ya, teman-teman. Lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Kalau ada lantai 3 dan seterusnya. Kemudian denah struktur, ada pondasi, sloof, kolom, balok ya. Kemudian ada tampak bangunan, ini utamanya tampak depan bangunan ya. Ya. Begitu. Kemudian potongan minimal 2 section. Jadi ada 2 potongan yang harus teman-teman buat minimal, lebih dari itu boleh ya. Ditambah dengan detil-detil potongan tidak masalah, detil potongan pondasi, detil lantai, potongan lantai dan seterusnya ya. Kemudian ada juga aksonometri 3D view bangunan, 3D view struktur di mana isinya ada pondasi, sloof, kolom, balok, rangka atap. Kemudian yang terakhir adalah perspektif eksterior dan interior ya. Jadi kurang lebih itu produk yang perlu teman-teman buat dan kumpulkan. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah terkait ketentuan gambar. Gambar harus sesuai dengan pembagian NPM-nya, ganjil atau genap ya. Pastikan jangan sampai keliru. Kemudian kertas yang digunakan berukuran kertas A3 dengan formatnya landscape. Kopnya berada di sebelah kanan, nanti akan ada contohnya terlampir. Kemudian skala yang bisa digunakan untuk gambar-gambar produk di atas yaitu 1:50 atau 1:100. Untuk gambar-gambar detail nanti bisa lebih kecil, besar skalanya 1:25, 1:10. Kemudian juga teman-teman perlu menunjukkan arsiran atau hedge-nya, seperti misalnya arsir dinding batu bata, arsir dinding teras ram, kemudian plat lantai beton ya, kemudian juga hedge atau arsiran pondasi, misalkan menggunakan pondasi batu kali, kemudian arsiran tanah, pasir ya, tanaman dan lain sebagainya. Itu akan menjadi ketentuan dari produk yang teman-teman buat. Selanjutnya penilaian nanti diantaranya ada proses pengerjaan yang di screenshot. Jadi tidak hanya produk akhir, tapi juga prosesnya. Contohnya apa?
proses ketika membuat dinding, lapisannya, arsiran dindingnya diperlihatkan. Ketika membuat dinding batu bata, dinding terasram, kemudian membuat lantai, membuat atap, itu ditunjukkan screenshotnya. Kemudian selain itu teman-teman juga perlu memahami bahwa screenshot pengerjaan ini akan menjadi penilaian dengan kurang lebih nilainya 10%. Ya, jadi jangan sampai terlewat karena 10% nilaimu dari adanya proses pengerjaan yang dilakukan. Kalau tidak ada, nilai 10%-nya hilang. Selanjutnya nilai dari adanya arsir ya. Misalnya arsir dinding batu bata, trasram, potongan beton, tanah pasir, tanaman dan lain sebagainya, ini juga nilainya 10%. Berikutnya kesesuaian gambar terhadap skalanya ya. Skala gambarnya ya. Jadi pilihannya itu 1:50, 1:100. Jadi kurang lebih itu pilihannya nilainya adalah 10%. Kemudian kelengkapan informasi diantaranya adalah legenda, keterangan di kopnya, ya, nama mahasiswa, nama dosen, nama judul NPM dan sebagainya. Ini mempengaruhi nilai, notasi, dimensi, nama ruang, elevasi, furniture itu 10%. Kemudian kelengkapan produk gambar ini nanti akan menjadi penilaian terbesar di UTS kita, yaitu sebesar 50%. Kemudian yang terakhir adalah keberhasilan teman-teman untuk menghasilkan print PDF yang benar. Ya, nanti akan saya tunjukkan contoh print PDF yang benar itu seperti apa. Oke, berikutnya ya teman-teman. Untuk teknis pengumpulan nanti akan diinformasikan di kelas WhatsApp grup kelas masing-masing ya, tentang teknisnya, jam pengumpulan dan sebagainya. Saya kira itu ya teman-teman, silahkan nanti bisa dipahami, diperhatikan ya untuk teman-teman mengerjakan UTS. Selanjutnya ini saya tunjukkan untuk rekap terakhir dari asisten terkait tugas mingguan. Di sini teman-teman bisa melihat rekapitulasinya ya, terkait tugas mingguan dari progres UTS. Nah, di sini jika ada yang kurang tepat terkait rekapitulasi, bisa mengkontak atau menghubungi asisten dosen untuk kemudian direvisi, diperbaiki di bagian rekapitulasinya ya. Begitu teman-teman, ini untuk rekap progres UTS 1 dan progres UTS yang kedua. Untuk progres UTS yang ketiga di sini sepertinya belum terrekap ya, belum belum disampaikan oleh Mas asisten ya. Nah, apakah asisten sudah hadir? Nah, kalau sudah hadir nanti bisa, bagi yang ada kekeliruan atau ada yang merasa ada yang keliru, Pak seharusnya itu saya sudah mengerjakan tapi belum terrekap. Nah, itu kalian bisa konfirmasi ya ke Mas Asdos. Itu teman-teman saya kira. Terus kemudian ini adalah contoh dari produk UTS ya, yang bisa teman-teman lihat untuk referensinya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada site plan, kemudian ada situasi ya. Kemudian ada denah lantai 1. Ya, ini dengan skalanya 1:50 ya, masih bisa masuk. Kemudian di sini ada gambar tampak depan ya. Kemudian ada perspektif eksterior. Ada juga perspektif interior. Kemudian ada potongan ya, potongan ini dilengkapi dengan key plan. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri atas lembar itu ada key plan-nya. Nanti akan kita pelajari cara memasukkan key plan. Kemudian potongan ada 2 ya, potongan 1, potongan 2 diberi key plan juga. Kemudian ada juga potongan yang ketiga ini. Ya, kemudian ada aksonometri bangunan, contohnya seperti ini. Jadi masih memperlihatkan bangunannya ya, ada jalannya, ada rumputnya, ada site-nya, ya terlihat bangunan seperti ini, ada tanaman dan seterusnya.
Kemudian aksonometri struktur yang menunjukkan adanya pondasi, sloof, kolom, balok, rangka atap ya. Semua strukturnya terlihat ya, tangga ya dan seterusnya. Ini seperti ini aksonometri struktur. Kemudian yang berikutnya adalah detail kamar mandi atau potongan detail. Ini boleh silahkan ditambahkan untuk nilai tambah kalian di UTS kali ini. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat ada penamaannya, detail-detail nama material dan seterusnya. Ya, kemudian ini kemarin caranya adalah dengan menggunakan call out ya. Itu teman-teman juga sudah belajar kemarin membuat call out. Kemudian ini adalah denah dari struktur pondasi. Kemudian denah dari struktur sloof. Ya, denah dari kolom dan balok. Kemudian yang berikutnya adalah detail rangka atap ya, struktur atap. Ya, ini contohnya ya, teman-teman bisa diikuti. Saya kira ini perlu dilakukan ya, membuat seperti ini ya. Tapi teman-teman perlu perhatikan bahwa di sini print PDF-nya di sini tidak tepat. Ya, di sini masih ada jeda atau masih ada jarak margin yang terbuang ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat contoh yang benar itu ketika di print PDF seharusnya tidak ada margin atau jarak seperti di produk ini. Harusnya itu nanti seperti ini ya. Ini full. Nah, ini seperti ini contoh yang benar untuk print PDF-nya. Jadi kalau teman-teman lihat bisa bandingkan dari yang sebelumnya, marginnya atau jaraknya tadi tidak kalau yang sekarang ini tidak ada yang terbuang ya, full A3. Jadi ini adalah contoh print PDF yang benar ya. Nanti akan mendapatkan nilai 10 poin dari UTS-nya. Nanti akan kita coba buat, saya tunjukkan di Revit bagaimana cara men-setting print PDF yang benar supaya tidak ada sisa atau jarak marginnya. Nah, ini dari produk pretest kita kemarin ya, ini nanti akan kita coba lakukan bersama-sama, melakukan print PDF, masukkan gambar denahnya, gambar apa namanya call out dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada gambar potongan. Nah, nanti kita akan coba bareng-bareng belajar memasukkan gambar potongan dan key plan-nya ya. Kemudian di sini ada gambar eksterior ya. Nanti kita akan coba bareng-bareng belajar memasang kamera untuk eksterior. Kemudian view-nya kita atur supaya bisa masuk ke sheets atau COP A3. Selanjutnya yang berikutnya nanti kita juga belajar bikin kamera, membuat kamera untuk interior. Gitu ya. Nanti terakhir saya juga tampilkan kembali untuk rekap. Di sini masih rekap yang terakhir yang teman-teman dapatkan sampai dengan progres UTS yang kedua. Nanti setelah ini akan dilanjutkan Mas Asisten untuk merekap progres UTS yang ketiga ya. Ya, progres UTS ketiga dan juga nanti hari ini akan ada progres UTS yang keempat ya. Begitu. Silahkan nanti bisa konfirmasi ke Mas Asdos ya kalau ada yang keliru di informasi ini. Selain mengkonfirmasi ke Mas Asdos, wajib juga menunjukkan buktinya ya. Jadi misalnya nih, Mas Irfan di sini seharusnya sudah mengumpulkan, tapi di sini belum terekap. Nah, Mas Irfan wajib menunjukkan buktinya. Nah, jadi tidak hanya sekedar menyampaikan ke Mas Asdos, tapi juga melampirkan buktinya, screenshot di link Google Drive ya seperti apa begitu ya. Jadi di Google Drive ini di bagian progres UTS kedua kalian screenshot dalam filenya, foldernya dan seterusnya. Saya kira begitu. Yang perlu saya informasikan berikutnya adalah yang progres UTS kedua ini sudah ditutup ya, tidak bisa dikumpulkan. Yang masih bisa dikumpulkan adalah yang progres UTS yang ketiga, yaitu membuat rangka atap beserta elemennya, reng, usuk dan seterusnya. Ya. Begitu. Kemudian nanti di hari ini kita akan ada progres UTS yang keempat,
yaitu membuat gambar sideline atau situasi ya, dan memasukkannya ke sheets, kemudian membuat perspektif eksterior interior ya, dan juga kemudian membuat gambar potongan dengan keyplane. Oke ya, kita mulai aja. Silahkan dinyalakan komputernya, dibuka file yang kemarin yang kalian sudah kerjakan. Ini hari ini saya coba tunjukkan secara singkat aja caranya membuat mengatur view ya di Revit dan kemudian sheets-nya, COP-nya. Misalnya kita gunakan sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh, ini saya akan coba buat dari gambar pretest atau produk pretest yang kita kerjakan kemarin ya. Ini contohnya ya. Pertama-tama saya mau membuat site. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ada aksonometri bangunan yang terlihat. Nah, ada terlihat jalan, ada terlihat rumput, ada terlihat tanaman ya. Ini akan coba saya buat di Revit. Nah, untuk membuat jalan, membuat tanaman dan seterusnya, teman-teman di sini bisa masuk ke komen. Di sini namanya adalah topo surface. Nah, di situ teman-teman bisa membuat, seandainya nanti ada kontur, kemudian ada apa namanya nih, topographical surface ya. Ya. Kalau di sini saya mau coba bikin jalan ya, ada jalan raya, jalan aspal atau jalan aksesibilitas, kemudian membuat site-nya atau di kondisi di sekitarnya begitu ya. Nah, kita bisa gunakan topo surface ya. Ini ini kita bikinnya di site. Ini nggak apa-apa, ini kita munculkan saja gambar site-nya. Nah, begini ya. Ini begini contohnya teman-teman. Nah, ini misalnya begini ya. Nah, ini yang terlihat itu di side plan-nya. Ini nanti kita bisa atur. Bisa kita geser-geser ya. Misalnya begini, ini saya mau bikin jalan di depan depan rumahnya begitu. Memang lebih lebih baik kalau teman-teman menggunakan garis bantu ya. Tapi tidak masalah, ini cuma contoh aja. Misalnya begitu. Kemudian kalau sudah kita oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini itu dia sudah ada berupa jalan ya. Kalau kita lihat di gambar 3D, nah ini jalannya sudah ada ya. Nah, kita tinggal nanti mengganti mengganti materialnya, kemudian menambahkan elemen-elemen seperti pohon dan seterusnya. Kita bisa coba. Ini kebetulan atapnya masih hilang, ini saya munculkan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal kita lanjutkan lagi menambahkan materialnya. Caranya adalah kita klik objeknya, kemudian di sini material kita rubah atau kita ganti. Nah, ini kita cari material
aspal atau jalan ya. Nah, kita cari di sini. Misalkan aspal. Nah, ini kalau teman-teman lihat di bawah, ini ada aspal pavement light gray. Nah, atau kalau seandainya teman-teman ada referensi material yang mau digunakan, itu juga bisa nanti diganti saja materialnya, nggak masalah. Ini kebetulan yang tersedia di apa namanya di Revit ya, gitu seperti ini ya. Ini caranya kita add material to dokumen terlebih dahulu ya. Terus kalau sudah kita duplicate. Nah, nanti supaya bisa kita rubah-rubah aspal. Nah, kalau sudah di apply, kita lihat. Nah, ini sudah terlihat di sini seharusnya. Nanti kalau oke, mungkin nggak begitu kelihatan. Oke. Ya, gitu ya. Selanjutnya saya mau membuat apa namanya rumput. Nah, sama ya, kita gunakan Meshing and Site. Di sini ada topo surface ya. Di sini ada topo surface, kita buat rumputnya. Ini contohnya begini. Nah, misalnya begitu. Terus yang berikutnya ini oke, nah ini tinggal kemudian kita menambahkan material ya. Kalau mau lebih rapi, teman-teman bisa buat model line untuk menjadi garis acuan ya. Misalnya di sini atau di denah atau di mana gitu. Nggak apa-apa, hanya untuk garis acuan, nanti bisa kita hapus lagi. Ya, tapi ini sebagai contoh, ini saya nggak bikin rapi ya. Kamu nanti bisa bikin rapi dengan garis acuan yang kamu buat terlebih dahulu untuk membuat site-nya. Gitu, saya percepat aja. Di sini kamu bisa atur lagi, nanti di sini ada edit surface ya. Kamu seleksi titiknya, garisnya ditarik ke sana. Nah, gitu. Ini bisa diedit lagi, jadi bisa dirapikan lagi, nggak masalah. Sekarang selanjutnya materialnya ya sama seperti tadi, saya seleksi objeknya, materialnya saya ganti menjadi material rumput ya, grass. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau di sini sudah tersedia material grass ya. Kita bisa gunakan add materials to document, terus kemudian kita duplicate. Nah, kita duplicate, kita kasih nama yang kita mau, baru kemudian kita
apply. Nah, ini seharusnya sudah muncul. Kita ganti di sini namanya visual stylesnya menjadi realistic. Nah, gitu ya. Ini tadi aspalnya. Berikutnya yang ini juga sama, saya ganti menjadi rumput. Nah, supaya lebih terlihat lebih terang, ini kita bisa nyalakan sunpad ya. Kemudian kita sunsetting. Nah, ini bisa kita atur ya kemiringannya dan seterusnya. Ya. Mau kita munculkan bayangan, kemudian dan seterusnya. Ini bisa kita atur. Ya, mungkin ini dindingnya ini juga bisa kita atur warnanya ya. Warnanya kan kemarin masih apa namanya ya? Masih abu-abu ya kalau nggak salah ini Asian Plesteran. Oh, sudah ya. Ini foregroundnya saya ganti jadi putih. Sun, misalnya coba kita atur lokasinya di sini masih di luar negeri ya. Ini kamu bisa atur lokasinya. Kita lokasinya di Yogyakarta misalnya. Nah, seperti ini ya, sudah mulai terlihat apa warnanya, dinding apa namanya nih cahayanya. Nah, nanti kalau sudah kemudian ini kita bisa masukkan ke sheets. Nah, jadi kita new sheets, kemudian pilih cop atau sheets yang sudah kalian buat A3 kemarin. Kemudian kita tarik saja gambarnya. Nah, kalau terlalu besar seperti ini, kita bisa perkecil. Kita bisa ganti dari caranya view scales-nya kita perkecil. Nah, misalkan begini. Kemudian kita bisa atur lokasinya ya. Kita bisa atur ini apa namanya nama misalnya seperti itu. Mungkin kalau mau dibuat jadi hitam putih bisa seperti ini.
Misalnya 1:100 masih bisa enggak ya coba? Oh, sebenarnya masih bisa sih. Oh ya, enggak sih, enggak masuk ya. 1:200 berarti untuk yang aksonometri ya. Nah, misalnya begitu. Nah, diatur-atur aja lokasinya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke yang berikutnya, cara mengekspor atau print PDF-nya ya. Jadi, namanya ini terlebih dahulu disesuaikan. Nah, ini tadi namanya aksonometri bangunan. Ini kita klik kanan saja, rename aksonometri bangunan. Nah, di sini sudah otomatis berubah ya. Atau biar lebih nanti bisa digeser-geser nggak masalah. Disesuaikan lagi. Oke ya, kalau sudah ini berikutnya yang bisa kita lakukan adalah menyimpannya menjadi PDF. Caranya adalah dengan file save as save as maaf. File print ya. Print, kemudian di sini kita gunakan selected view ya, selected view sheets ya, kita gunakan, kita pilih sheets berapa yang mau kita print ya. Tadi kita gunakan adalah yang sheets yang ini kayaknya ya, unnamed. Oh, ini sebenarnya kita rubah dulu namanya. Ini kita pakainya A103. Ini kita klik kanan, kita rename dulu. Isinya tadi adalah aksonometri. Aksonometri bangunan. Oke ya, ini kita sudah beri nama aksonometri bangunan. Selanjutnya kita print. Kita seleksi yang aksonometri bangunan, oke. Kemudian, nah di sini kita atur ya, kertasnya adalah A3 ya. Kemudian paper placement-nya ini kita offset, no margin ya. Kemudian kita zoom. Nah, ini zoom 100% size. Nah, ini kalau sudah kita oke. Kemudian kita oke. Nah, misalkan kita simpan di sini aksonometri. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat di sini hasil dari print out ke PDF ini ya, untuk aksonometri bangunan. Nah, ini nanti teman-teman bisa lakukan, bisa combine. Kalau seandainya mau langsung beberapa sheet sekaligus juga bisa. Berikutnya yang mau saya tunjukkan adalah membuat ini ya. Jadi ada namanya, ada perspektif eksterior ya, ada juga perspektif interior. Ini yang akan saya coba tunjukkan cara membuatnya. Pertama, kita harus memastikan objek modelnya sudah selesai. Kalau belum, maka kita harus selesaikan terlebih dahulu. Misalnya apa? Komponen-komponen yang sekiranya mau dimasukkan ke dalam bangunan itu harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi kalau eksterior ya berarti memasukkan apa? Tumbuhan, tanaman. Nah, caranya di sini ya, ada side komponen. Di sini teman-teman bisa lihat kita bisa memasukkan tanamannya seandainya ada tanaman ya. Ya, ini di sini kalau teman-teman klik di sini sudah tersedia beberapa tanaman. Ada American Beech dengan ketinggian 6 meter, Blueberry Elder 4,5 meter, Common Apple 6 meter ya. Saya kira kita bisa pilih yang sesuai dengan keinginan kita nih.
Apakah pohonnya mau besar atau kecil, tingginya, dan seterusnya. Misalnya saya mau gunakan Fraxinus, ya misalkan. Nah, ini langsung bisa kita letakkan aja. Nah, kalau teman-teman lihat, di 3D ini sudah langsung terlihat pohonnya ya. Nah, misalkan mau diganti lagi pohon yang lain, atau teman-teman mau download dari internet, dari website, itu juga bisa ya. Ya, misalkan begitu, kemudian ada komponen-komponen atau elemen lain lagi yang mau dimasukkan pun juga silahkan. Oh, ini pohonnya besar sekali di sini. Oh, itu sampai kena bangunannya enggak ya tuh? Oh, enggak ya. Oke, nah kalau sudah sekiranya elemen-elemennya sudah dimasukkan, kita berikutnya tinggal memasukkan kamera atau view dari mana kita ingin membuat eksteriornya. Caranya di sini ya. Di bagian 3D view ini ada tanda panah di bawah, ini kita klik aja. Kemudian di sini ada kamera. Nah, ini kamera ini membantu kita membuat view apa yang mau kita tunjukkan. Nah, contohnya kalau di tutorial seperti itu tuh. Ya, pilih yang kamera, lalu kita tentukan dari sudut mana. Misalnya dari sudut yang ada di sebelah sini, jalan sini ya. Nah, misalnya saya buat menjadi seperti itu. Nah, di sini langsung muncul yang namanya 3D View 1 ya. Nanti kita rubah namanya, klik kanan menjadi eksterior. Nah, lalu kita atur ya. Kita atur tampilannya. Oke, caranya saya coba buat sheets-nya terlebih dahulu ya. Kemudian saya beri nama eksterior. Oke, biar kelihatan saya pindah geser ke sebelahnya ya. Jadi ini sekarang saya bisa masukkan ke sini. Nah, ini kan masih terlalu kecil ya gambarnya, masih belum jelas warnanya. Ini kita bisa atur, bisa kita perbesar, bisa kita geser-geser sesuai dengan ukuran apa namanya, sesuai ukuran kertasnya ini. Nah, ini seperti ini. Kita bisa atur geser-geser. Bisa pakai kursor juga menggesernya. Ini kita perbesar area yang muncul. Kemudian ini kita bisa perbesar. Ini kita bisa perbesar. Nah, gini ya. Seandainya mau hitam putih atau seperti sketsa ini sudah selesai ya. Tapi kalau seandainya mau dimunculkan langitnya, warna materialnya dan sebagainya, kita perlu atur. Kita bisa atur di bagian graphic setting, visual. Nah, ini graphic display option. Nah, misalnya kita nyalakan ini consistent color. Nah, ini warnanya akan muncul seperti ini. Misalnya ingin menambahkan langit backgroundnya, nah itu kita bisa pilih misalkan gradient. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Ya, atau misalkan saya ingin membuat ada shadow, ada bayangan. Nah, ini dicentang kemudian di apply. Nah, ini ada bayangannya sekarang. Nah, atau kalau mau lebih realistis misalkan ambient shadow misalnya. Atau ada namanya juga di sini ada stylenya realistik misalnya. Nah, misalkan gitu. Tapi ini kebetulan materialnya masih nggak begitu kelihatan. Sebenarnya harus diatur terlebih apa namanya, detail lagi terkait materialnya ya. Kita kemarin belum sampai ke sana mengatur material. Jadi saya kira pilihan yang aman adalah consistent color atau
shaded ya, atau malah consistent color saja nih. Nah ini mungkin lebih terlihat lebih cerah. Backgroundnya misalkan mau diganti menggunakan langit RGB color ya, silahkan, ini bisa kalian atur di situ ya. Kemudian kalian juga bisa mengatur terkait garisnya mau dibuat lebih tebal dan seterusnya, ini bisa di sini ya, tambahkan pencahayaan dan seterusnya. Saya kira ini untuk yang membuat perspektif eksterior. Prosesnya sama dengan yang interior, kurang lebih sama. Jadi kita isikan terlebih dahulu furniture-nya. Jadi kita kembali ke lantai 1, misalkan kita mau membuat furniture atau membuat view untuk kamar tidur 1 ya. Jadi kita gunakan komponen di sini ya, komponen. Kemudian kita lihat apakah sudah tersedia. Kalau belum tersedia di bagian properties, kita bisa load family. Nah, load family, cari furniture. Furniture, misalkan saya mau cari yang kasur bed. Nah, misalnya ini ada yang sudah tersedia di Revit, kasur-kasurnya sudah tersedia. Tapi kalau seandainya mau cari yang lebih modern, bentuknya yang berbeda, kalian bisa cari di internet, misalnya dengan 3D. Kalau di SketchUp kan namanya 3D warehouse ya. Kalau Revit itu apa namanya nih ya, 3D Revit BIM Objects. Nah ini ada nih, BIM Objects free download, banyak sekali ya, tidak harus ini, kalian bisa cari di internet. Kata kuncinya Revit 3D model, nanti kamu bisa cari di sini, bahkan ada yang sudah jadi satu set, kitchen set ya. Ada juga yang kalau sudah diberi material, sudah ada render tinggal di render, nanti bisa jadi seperti ini. Silahkan kamu bisa cari, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalkan ini bed. Nah, ini kan sudah ada nih. Nah, ini kamu nanti bisa buka, download ya. Mungkin ada yang berbayar, mungkin ada yang gratis ya. Silahkan, tidak masalah. Untuk contoh pada pagi hari ini, saya gunakan yang ada di Revit saja, jadi biar langsung, tidak usah cari-cari. Misalnya saya gunakan yang standar misalkan. Nah, kalau sudah open, nah kita bisa letakkan di sini ya, kita bisa letakkan di sini, ada pilihan rotate after placement. Jadi artinya kita bisa merotate setelah meletakkan objeknya. Ya. Ini saya bisa klik. Jadi saya mau rotate setelah meletakkan objeknya. Rotate-nya 90 derajat. Nah, misalkan begitu ya. Ini saya geser lagi. Sesuaikan dengan posisi atau lokasinya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya di denah kalian. Dia tidak dapat warna. Jadi warna itu hanya muncul di lantai saja, warna ruangan. Oke, berikutnya view kamera 3D view. Nah, ini kita buat lagi kamera yang untuk membuat interior kamar. Nah, misalkan begini ya, ini kita buat lagi kopnya ya, new sheet. Kemudian kita kasih nama interior. Oke, sama seperti tadi, view-nya biar bisa terlihat langsung, ini saya geser ke samping. Ini kemudian 3D view 1 ini saya ganti namanya jadi interior. Kemudian saya tarik ke spreadsheet, ke sheets-nya. Nah, terus kita atur di sini ya,
view-nya mau seperti apa. Misalnya begini ya, teman-teman. Ini terus ini saya geser namanya. Terus ini garisnya saya perkecil, nah seperti ini misalnya. Terus ya sama tadi seperti yang eksterior, kita bisa rubah tampilannya misalnya menjadi ada warnanya, kemudian kita beri misalkan ada shadow-nya misalnya ya. Misalnya ya ini kalau seandainya ada jendela nanti bisa ada cahaya matahari gitu ya misalnya ya. Atau misalkan begini ya. Terlihat ada kedalaman dari dindingnya ya dan seterusnya ini kamu bisa atur, bisa coba-coba, bisa pelajari. Silahkan ya. Ya, kemudian kalau mau menambahkan komponen yang lain juga masih bisa. Ini masih terasa sangat sangat apa namanya kotak-kotak gitu ya. Kalau teman-teman mau ganti pun juga masih bisa. Warna dinding juga bisa disesuaikan lagi nanti di material ya, dipilih warnanya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu kita akan coba membuat potongan dengan adanya keyplane ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Keyplane ini nanti kita perlu duplikasi dari gambar denah. Jadi denahnya kita duplikasi untuk menjadi keyplane, kemudian kita letakkan, kita masukkan ke dalam gambar potongan. Nah ini syaratnya harus selesai dulu nih gambar potongannya ya. Ada terlihat struktur atapnya, terlihat ada dimensinya, ada nama ruangnya, dan seterusnya. Baru kalau sudah kita masukkan ke sheets. Kita lihat potongan. Oke, potongannya ini sudah terlihat. Nah ini ya, ini sudah. Nah ini sudah terlihat ada apa namanya arsiran batu kali. Kemudian ada arsiran teras ram. Mungkin ini biar lebih terlihat. Saya ganti deh materialnya biar lebih. Coba ya. Misalnya. Oh, ini malah kurang kurang kecil batu kalinya. Ya, mengatur hedge. Nah, ini sudah mulai terlihat batu kalinya ya. Nah, ini teman-teman kalau amati seharusnya ini tidak terlihat
pondasi yang atau elemen struktur ini seharusnya tidak terlihat. Kita bisa apa namanya? Tutupi ya. Sebagai contoh nih misalkan begini ya. Teman-teman kalau lihat gambar potongan di sini itu kan tidak semua struktur terlihat. Ya, dia hanya langsung dia tidak perlu memperlihatkan semua strukturnya, cukup yang terpotong aja. Nah, ini kita kalau di Revit kita bisa lakukan dengan caranya memberi ini ya, namanya adalah region, fill region. Creates a two dimension view specific graphic with fill pattern. Jadi kayak menutup atau menambah area dengan pattern yang kita inginkan. Jadi saya mau membuat atau menambahkan informasi menjadi gambar potongannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada tanahnya, terus kemudian ada pola-pola seperti ini ya. Nah, coba deh kita coba buat region, kemudian kita pilih garisnya, ya kita coba buat misalnya begini ya. Nah, maksud saya seperti ini ya. Nanti teman-teman mungkin memahami kalau yang saya maksud setelah jadi. Ya, ini ada garis-garisnya. Oh, mungkin kurang rapat. Bentar. Ya, oke deh. Misalkan seperti itu kan. Kemudian saya tutup lagi ini dengan warna solid black. Mungkin saya duplicate white. Nah, oke. Nah, gitu ya. Jadi apa hilang ya yang tidak perlu kita lihat itu bisa kita hilangkan. Ini bisa kita geser ke bawah. Kita bisa geser ke bawah. Ini bisa kita atur. Itu ya. Jadi terus juga tanah ya. Ini kan kalau di contoh ini kan kita bisa lihat tanahnya kan sampai keluar juga. Berarti di sini kita bisa tambahkan region ya, region kemudian nah oke. Nah, misalnya itu ini kalau mau diedit lagi juga bisa digeser ke sana.
Ini bisa kita ganti dengan misalnya solid black, misalnya mau warna hitam seperti itu, atau mau disamakan dengan warna abu-abu pun juga bisa, tidak masalah ya. Grey, misalnya gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa coba dilakukan. Barangkali kalau ada hedge atau pattern yang tidak muncul di potongan, itu bisa ditambahkan. Gitu ya teman-teman. Nah kalau sudah eh, misalnya dimensi-dimensinya masih ada yang kurang, bisa ditambahkan. Nama-nama materialnya juga bisa ditambahkan. Misalnya ini kan dia tertulisnya masih tanda tanya ya. Nah, itu kenapa kalau dia masih tanda tanya? Itu karena kita belum menambahkan deskripsi dari material. Nah, jadi kita masuk ke edit type ya. Ini kan dia masih tanda tanya ya. Di bagian structure, di bagian batu bata ini, di bagian identity, description kita tuliskan apa? Sesuai nama materialnya. Batu bata 150 misalkan begitu. Kalau ini sudah kita oke, kemudian kita apply. Nah, di sini otomatis namanya akan muncul. Ya, jadi kalau nanti kamu membuat sebuah nama, anotasi nama untuk material, tapi ternyata namanya masih tanda tanya, berarti itu deskripsi materialnya perlu ditambahkan. Ya, coba lagi ya, saya tambahkan lagi material tag. Nih, misalkan ini seharusnya dinding ya, sama ya. Nah, sama juga ini kan dia nanti perlu kamu atur ya. Nanti nah, itu ya material tag. Nah, ini kalau sudah kamu deskripsikan, nanti dia otomatis akan muncul namanya. Nah, gitu, begitu juga dengan yang misalnya ini pintu dan jendela, nanti kamu bisa beri nama. Oke ya, saya kira itu. Terus kalau sudah kita masukkan gambar potongan ini ke sheets atau cop yang kita sudah buat ya. Di sini saya buat eh, namanya adalah potongan. Nah, kita letakkan di sini. Ini kita bisa atur, bisa kita perbesar. Kalau skalanya kurang besar, kurang pas, bisa kita cocokkan. Ya, ini 1:50, ini bisa saya geser. Ini bisa disesuaikan aja, disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Ini bisa digeser juga nah, misalkan begitu ya.
Ini kan bisa diperbesar lagi. Nah, seperti ini misalnya. Terus yang masih melebihi kertas ini kan kita juga bisa perkecil. Misalnya gitu ya. Nah, nanti setelah ini kita masukkan key plan-nya ya. Nah, ini saya geser deh biar ada tempat untuk memasukkan key plan. Nah, seperti itu ya. Ini misalkan begitu ya. Pak, tapi saya nggak ingin ada langitnya, Pak. Hitam putih aja ya. Boleh, nggak apa-apa. Kita atur lagi di graphic display options. Bagian background diganti menjadi non. Nah, misalkan begitu. Ya boleh, nggak apa-apa. Silahkan mau yang seperti apa. Gradient, ya warnanya bisa diganti juga, nggak masalah. Silahkan. Misalkan mau ditambahkan bayangan, boleh juga. Nah, misalnya ditambahkan, em, nah misalkan seperti itu pun juga silahkan di. Ya, ada semacam bayangan yang muncul. Terus kemudian seperti biasa nih, seharusnya sih terlihat furniture-nya ya. Ada furniture-nya, ada dan sebagainya. Apa informasi terkait apa potongan, dimensi dan seterusnya. Ini garis ini juga bisa diatur juga. Oke, yang berikutnya yang terakhir adalah memasukkan key plan ya. Oh ya, ini namanya harus dimasukkan, kita geser ke atas. Nah, ini potongan. Oke, saya kira ini pondasinya yang sebelah sini hilang ya. Oh iya, ini harus di unhide. Nah, oke seperti ini ya. Sama saya tambahkan lagi deh apa namanya pasir dan tanahnya biar terlihat ini. Nah, itu ya. Ini saya ganti gray. Nah, itu ceritanya seperti itu ya, teman-teman. Terus nanti bisa teman-teman atur sendiri mau menggunakan apa, hedge dan sebagainya. Misalnya mau diganti dengan ini pun juga bisa ya. Ya, sementara seperti ini dulu deh. Saya langsung masuk ke memasukkan membuat key plan ya. Caranya adalah pertama kita menduplikasi terlebih dahulu gambar lantai 1 ya.
duplicate view. Nah, duplicate. Kemudian kita rename menjadi key plan. Kemudian kita masukkan key plan-nya ke dalam gambar dari potongan. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini masih ada yang harusnya kita hilangkan ya. Pertama, ini pohonnya kita hilangkan misalnya. Terus kemudian kita hilangkan pohon grid. Nah, ini misalkan kita hilangkan, kita hide. Nah, ini kemudian misalkan ini kita hilangkan. Sampai yang kita munculkan itu adalah hanya garis potongan yang kita maksud. Nah, ya begini ya teman-teman, itu. Terus ini kita atur garis potongannya. Ya, itu. Ya. Terus kita tidak perlu memasukkan nama key plan-nya, jadi kita taruh di luar kertas. Ya, ya sebenarnya kita sudah jadi nih. Atau mau di rotate atau misalkan half tone seperti ini. Nah, biar lebih, nah, biar tidak terlalu kentara garisnya. Nah, misalkan begini, ini juga bisa kita nah gitu ya. Terus kalau misalkan ini warna-warnanya mau dihilangkan, ya kita bisa hide juga, kita bisa hilang, bisa kita sembunyikan. Kita pilih saja roomsnya kamu, kita klik kanan, kemudian kita hide. Nah, misalnya begitu. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman untuk key plan-nya ya. Kemudian kita yang terakhir ngeprint PDF untuk ke gambar-gambar yang sudah kita buat sekaligus bersamaan. Oke, lanjut. Ini yang terakhir ngeplot gambar-gambar yang sudah kita masukkan ya. Ada denah, ada aksonometri, ada eksterior, interior, dan potongan. Mungkin sekaligus terakhir adalah side plan mungkin ya. Side plan atau situasi deh sekaligus biar bisa kita sekalian plot. Nah, misalnya begini ya, site-nya
kalau ada garis-garis yang tidak ingin dimunculkan ya diklik kanan hide in view. Nah, seperti ini. Misalnya ini juga tidak ingin dimunculkan. Oke, kemudian misalkan ya misalkan begini ya contoh aja. Ya misalnya begini. Ya ini tinggal disesuaikan aja mau seperti apa skalanya, kemudian view yang mau ditunjukkan. Ya ini ya seperti ini dah. Kalau sudah nanti bisa diatur sebenarnya warna dan sebagainya. Kalau misalkan nggak suka dengan warna seperti ini juga bisa dibuat menjadi hitam putih, tidak masalah. Misalnya, nah begini pun juga nggak masalah, boleh. Oke, berikutnya tinggal kita ngeplot ngeplot menjadi PDF ya. Nah, misalnya mau dinyalakan apa bayangannya pun juga boleh. Ya, oke deh, saya kira ini nanti juga bisa disembunyikan apa namanya nih rank-rank usuk ini kan sebenarnya dia posisinya nggak kelihatan kalau di situasi ya seharusnya ya.
situasi. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita print. Nah, ini print. Nah, kalau kita mau mengcombine beberapa sheet sekaligus menjadi satu file, kita pilihnya yang atas. Combine multiple selected views or sheets into a single file. Lalu kita pilih mana yang mau kita plot. Nah, tadi dari denah, situasi, aksonometri, eksterior, interior, potongan. Nah, ini kita pilih. Do you want to save these settings for use future Revit sessions? Ini tidak ya, kita hanya satu sesi ini aja. Ya, ini kita jangan lupa pilih yang offset from cornernya no margin, zoomnya 100%. Ini supaya tidak ada margin area yang terbuang. Kertasnya dipastikan A3. Kalau sudah di OK, kemudian kita OK. Ini kita close. Nah, kita tulis misalnya plot A3. Nah, ini sudah jadi plot A3. Nah, kurang lebih nanti teman-teman kalau berhasil ya ngeplotnya berhasil. Nah, ini tadi perlu diatur, ada yang garisnya melebihi crop, nanti bisa diatur, dikecilin, di hide dan sebagainya. Terus bisa diatur lagi nama-nama ruangnya dan seterusnya. Ya, ini pastikan plotnya tidak ada margin area yang terbuang ya. Ini seperti ini site situasi tadi maksudnya, situasi. Kemudian ada ini tadi aksonometri ya. Aksonometri yang tadi sudah kita buat view-nya. Terus berikutnya ini eksterior ya. Kemudian yang berikutnya ini interior. Ya, ini saya kira singkat saja untuk teman-teman bisa dapat gambaran ya bagaimana cara mengatur view, kemudian mengatur kamera ya. Aksonometri 3D bangunan dan aksonometri 3D struktur nanti bisa dibuat juga. Saya kira itu teman-teman, ini nanti silahkan dijadikan progres UTS yang keempat ya. Jadi teman-teman membuat perspektif eksterior, membuat perspektif interior, kemudian membuat potongan dengan key plan seperti ini ya. Kemudian membuat side plan atau situasi tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ya, silahkan itu nanti karena tanggal 11 November tanggal berapa? Saya lupa UTS-nya malah. Tanggal ya betul ya, 11 November itu sudah UTS, maka untuk progres yang keempat ini kita selesaikan malam ini saja ya. Jadi silahkan teman-teman bisa mengumpulkan progres UTS yang keempat sampai dengan malam ini saja. Karena besok tanggal 11 kita sudah UTS 5 hari lagi ya. Saya kira silahkan bisa dikerjakan dengan baik. Ya. UTS-nya tanggal 11 nggak bisa saya perpanjang. Ya. Kalau UTS-nya kan memang tanggal 11. Atau bagaimana? Yang diperpanjang UTS-nya atau oh, oke, besok hari Kamis paling lambat jam 12. Sekarang hari apa? Hari Rabu ya?